Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngasih tahu ke kalian semua. Kali ini pembahasannya untuk live aku adalah tentang Kistofarium. Jadi buat kalian semua para wanita dan juga para lelaki yang ingin tahu tentang Kistofarium, boleh langsung aja tanya ke aku nih. Aku bakal komen ya di sini tentang Q&A. Q&A kista. Jadi aku mau bahas tentang kista ovarium yang aku punya. Hai Bang Sanjay. Nah, halo. Nah, jadi kemarin itu aku harus ngomong. Dari kemarin tuh aku coba ngomong atau enggak, ngobrol atau enggak. Ini bukan untuk semata-mata aku mau ini, cuman aku mau sharing aja sama kalian semua, apalagi untuk para wanita sebenarnya. Cuman kalau di sini ada laki-laki yang apa-apa, nanti gue share Q&A ini. Yes, betul. Jadi 2 bulan kemarin tuh kejadiannya adalah aku tidak menstruasi. Di bulan pertama itu aku pikir karena aku udah biasa banget nih, setiap aku mau mens tuh aku kayak kram perut, terus udah gitu apa namanya, kayak apa sih namanya ya, jinjerihan, apal jinjerihan. Nah kayak gitu biasanya aku tuh sering banget setiap mau mens, dan sesudah mens tuh aku jinjerihan. Terus udah gitu aku juga mensnya gak teratur, bahkan pernah di 2016 aku gak mens kayak gitulah selama sebulan. Terus udah gitu juga apa namanya, si perut aku tuh kadang-kadang bengkak, terus nanti kempes kayak buncit, dan aku selalu biasa aja gitu kan, nggak nganggap itu. Tapi ternyata kemarin, 2 bulan yang kemarin, bulan pertama aku pikir ya udahlah biasa, yang bulan kedua ini tiba-tiba gue masih belum mens ya, punya pemikiran yang kayak kok gue belum mens juga nih. Kalau yang tadi Bang Dwi bilang bisa jadi mana hamil, nah siapa yang membuahi saya dong, ya nggak sih kalau misalnya itu. Nah sampai akhirnya pas kemarin tuh aku cek di Amanda Mitra Bunda ini. Pas dicek, karena gejala aku yang tadi aku bilang, aku sering banget jinjerihan, aku nggak menstruasi 2 bulan ini. Aku cek lah ke sana, ada apa dengan perut aku dan penyakit aku ini. Dan ternyata di sini yang ditulis PCO+. Kalian bisa searching sendiri PCO+ itu apa. Yang mau aku kasih tahu adalah PCO itu adalah kista ovarium. Jadi di rahim aku ini ada kista yang segede-gede apa ya? Apaan tahu, tapi banyak. Nah, aku mau ngasih tahu nih sedikit artikel yang mungkin bakal bisa ngasih pembelajaran buat kalian semua tentang kista ovarium. Aku nggak mau nganggap remeh, tapi aku juga nggak mau nganggap ini berat banget, karena ini juga masih bisa disembuhin untuk para wanita. Kista ovarium ini adalah kantong berisi cairan yang tumbuh pada indung telur. Kista ini biasanya muncul selama masa subur atau selama wanita mengalami menstruasi. Jadi biasanya menstruasinya nggak keluar semua, akhirnya nggak pecah si kista itu, akhirnya nimbun di dalam, dan itu yang menjadikan kista. Tiap wanita memiliki 2 indung telur nih, di kanan sama di kiri. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian, mending coba dihamilin dulu, masya Allah. Serem juga gue. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur tiap bulan, bla 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 bla. Oke. Nah pada saat kemarin aku ngobrol, ya intinya sih sebenarnya hal yang wajar mungkin punya penyakit kista ovarium untuk para wanita. Cuman ya amit-amit yang baik, alhamdulillahnya aku ketahuannya baru ya sebelum aku menikah. Jadi aku bisa menanggulanginya. Tahu nih ya, dia mah aneh-aneh aja. Penyebabnya ini nih yang paling penting, penyebabnya itu untuk kista ovarium. Yang pertama, buat kalian wanita yang seneng banget makan KFC, McD, makanan ayam instan itu, ternyata ayam yang saat ini kita lagi makan itu, yang kita konsumsi saat ini tuh nggak kurang baik buat hormon kita, karena udah disuntikin apa gitu kemarin tuh kalau kata dokter. Intinya itu nggak baik karena bisa bikin hormon kita jelek. Nah kista ini ada yang jinak, ada yang ganas. Alhamdulillahnya aku bagi yang jinak.
sempat kaget dan sempat mikir kayak yang aneh-aneh, gue bisa hamil nggak ya, gue ngeri nggak ya, gimana gimana segala macam. Tapi ternyata di kista ovarium ini kan ada beberapa jenis. Jadi yang jelas yang pertama gue harus tetap rutin cek, yang kedua gue dikasih obat. Mana obatnya? Ini gue dikasih obat selama 3 bulan, obat terapi 1, 2, 3 sebanyak ini gue harus menghabiskan setiap hari. Nggak setiap hari sih, ini selama 3 bulan, tapi 2 kapsul dalam sehari sebelum tidur. Nah buat kemarin yang menanya, Kak kalau mau ngecek gitu berapa harganya, nah, ada gejalanya nggak? Nah gejalanya, aduh KFC McD, yes itu Kak Fani. Jadi buat aku juga sempat kaget, iya sih aku sering banget, karena aku nggak makan daging sapi dan nggak makan daging kambing, otomatis konsumsi yang paling sering aku makan adalah ayam, ya kan. Ada gejalanya nggak? Gejalanya yang pertama itu kalau kalian menstruasinya nggak teratur, kalian harus mulai cek tuh dari sekarang. Yang kedua, sering banget kram perut. Aku sering banget dan aku anggapnya aduh ini kayaknya asam lambung dan lain sebagainya. Ternyata bukan. Bagiannya itu di bawah, dari pusar ke bawah kramnya. Terus yang ketiga, kalian ya itu saking seringnya kalian mens nggak teratur sampai kalian beberapa sebulan atau 2 bulan atau sering telat mensnya, kalian harus mulai cek kalau menurut aku. Dan itu baiknya masih pada kecil, jadi bisa lebih cepat ditanggulanginya. Sulit untuk dapat mencegah timbulnya kista. Kendati demikian, pemeriksaan panggul secara teratur dapat memantau jika terjadi perubahan pada ovarium. Pemeriksaan juga perlu dilakukan jika terjadi mengalami menstruasi di luar kebiasaan. Itu yang tadi aku bilang. Beberapa kali ini aku benar-benar kemarin sempat ketakutan, aduh gila, penyakit gue ada aja. Mungkin ini dari pola hidup gue yang nggak sehat nih, ya kan. Kemarin tuh pola hidup gue nggak sehat, kayak sering ya yang kalian tahu lah di luar sana saya seperti apa. Nah setelah beberapa bulan ini diperbaiki, alhamdulillah lebih baik. Dan harus sering olahraga, minum air putih. Buat kalian yang nggak suka air putih, please dari sekarang kalian harus banyak minum air putih, karena ya itu banyak banget manfaatnya buat tubuh kita. Kayak gitu sih kurang lebihnya tentang Q&A. Jadi buat kalian semua yang mau nanya tentang kista boleh, aku bacain dan aku bakal jelasin sedikit yang aku ngerti aja. Sisanya boleh kalian tanyain langsung nanti ke dokter cek dan lain sebagainya. Gitu. Jadi buat kalian nih, 3 bulan lalu saya ke dokternya pakai sentral obat bio. Kayak gitu. Sok, mangga kalau yang mau nanya-nanya tentang kista. Gue tuh banyak banget segede apa ya gue nggak tahu, mungkin segede gini kali si kista-kista gue nih. Dan itu sering banget ketika kalian menstruasi, mungkin kalian bisa pada saat itu keluar di mensnya tuh gerinjil-gerinjil kayak gitu. Nah itu salah satu kista sebenarnya. Semangat Malka sembuh ya, amin. Terima kasih banyak. Semoga ini juga jadi pembelajaran buat kalian lebih berhati-hati. Juga gue nggak nyuruh untuk kalian nggak makan ayam ya, tapi kurangi makan makanan ayam yang cepat saji. Kalau bisa direbus dulu dan lain sebagainya, itu lebih baik. Karena susah juga untuk menguranginya sebenarnya. Gitu. Terima kasih Fitri. Kalau ada yang mau nanya boleh nanti, atau misalnya mau, Kak aku mau ngecek tapi pengen bareng, boleh. Ini ada Senin sampai Sabtu jam 6 untuk Senin sampai Sabtu. Iya benar, sore dan juga pagi ada. Pagi ada, sore ada. Boleh kalian cek. Gitu. Gue tidak menganggap ini, kenapa sih Nat lu setiap punya penyakit harus diomongin? Ya karena menurut aku ini bisa jadi pembelajaran buat orang lain juga, bukan buat gue memelas ke kalian karena gue punya penyakit, bukan, sumpah, dan bukan drama juga ya buat kalian semua ya. Yang beranggapan seperti itu ya mangga sih, silahkan aja, itu hak kalian. Cuman
ini aku pengen ngasih tahu banget karena biasanya kita menyepelekan pola hidup dan juga pola makan kita, ternyata hal itu yang bisa menggerogoti tubuh kita dan memang efeknya nggak langsung, tapi beberapa tahun kemudian kayak gini gitu. Ya semoga ini bisa kalian ini ya. Dan pembayaran untuk ceknya itu sekitar 360.000 gitu. Kalau yang nggak pakai BPJS, kalau pakai BPJS mungkin bisa, aku kurang tahu sih. Sebenarnya ini tuh biasa aja, karena setiap wanita tuh pasti takut kan kalau misalnya dengar penyakit nama kista ovarium, wah gue nggak bisa hamil, wah gue nggak bisa berkembang biak. Dan takutnya juga sebenarnya yang paling ditakuti dari kista ovarium ini kalau misalnya kita telat menanggulanginya, akhirnya bisa menyebabkan kanker dan bisa bersifat mematikan. Cuman kan nggak sampai segitu berbahayanya sebenarnya kalau misalnya kalian emang bisa dari sekarang ngeceknya kayak gitu. Dan kalau menurut aku kan kista tuh kan ada yang ganas, ada yang enggak. Dan kalau misalnya yang kayak ukurannya sangat besar, itu yang kalau misalnya kalian nggak ngecek tubuh kalian sendiri, nggak ngerasa-rasa apa nih gitu, yang salah, biarin aja, gue mungkin emang gini kali, mungkin gue stres. Nah gue sering banget tuh kayak gitu, mungkin gue stres dan lain sebagainya. Salah satunya juga mungkin gue bisa punya penyakit ini karena gue mengkonsumsi obat stres dari penyakit bipolar disordernya gue ini. Mana obatnya? Biar kalian percaya juga. Bentar gue ambilin. Gimana ya? Nah, ini juga yang menyebabkan hormon gue kurang baik, kayak gitu. Ya, nah ini obat ini obatnya, jenis obat untuk penenang gue. Bisa kelihatan gak sih? Gak bisa ya, kayak gitulah pokoknya. Nah ini obat buat penenang gue. Nah obat ini yang sebenarnya menyebabkan gue untuk punya penyakit kista ovarium ini, katanya sih karena mengganggu hormon, makanya dicek ulang. Dan aku pun harus benar-benar dari yang tadinya baru tahu 2 minggu kemarin gue tuh punya penyakit kista ini, gue juga langsung cek juga ke psikolog dan psikiater gue, gimana nih buat obatnya, bisa nggak gue dikurangin dosisnya untuk hilang dari apa ya namanya, hormonnya nggak keras banget ke ovarium gue gitu. Karena kalau kata dokternya ada kemungkinan ketika lo punya penyakit bipolar disorder itu bukan tidak diperbolehkan ya, cuman rata-rata psikolog atau psikiater itu tidak menginginkan mereka ini punya anak, karena sangat berbahaya ketika orang bipolar disorder ini punya anak, katanya gitu. Makanya untuk hak asuh dan lain sebagainya juga sudah beberapa kali kasus itu rata-rata jarang ada yang lari ke nyokapnya, kalau maksudnya ke orang yang punya bipolar kayak gitu. Makanya dikasihlah hormon yang dosis yang tinggi yang menyebabkan hormon ini kurang baik kayak gitu. Dan akhirnya pada saat kemarin gue coba cek lagi, dikasih yang lebih ringan. Dan gue tiga-tiganya ini, obat-obat gue ini sangat bersangkutan sekali. Ketika gue mau minum obat yang untuk kista ovarium ini yang sebelum tidur, ini efeknya adalah sakit lambung, dimana gue harus minum obat polisilen dulu sebelum gue mau, pokoknya gue biasanya nih ya setelah minum obat itu pagi-paginya gue muntah, akhirnya asam lambung gue naik, akhirnya gue minum lagi polisilen. Dan kalau misalnya intinya dari 2 penyakit ini gue tidak boleh stres, itu juga sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena stres itu bikin akhirnya hormon kurang baik, asam lambung naik, ya kan, semuanya deh kena. Dan gimana caranya gue tidak stres kan? Gue juga bingung, karena gue gampang banget
apa ya, di otak gue tuh gampang banget stresnya, gue mikirin apa juga stres. Kayak sekarang nih mikirin corona, buat kalian semua, kalian pasti mikirnya mikirin diri sendiri. Kalau bukannya gue jiwa sosial dan lain sebagainya, bukan, demi Allah, cuman kalau gue sih selalu mikir kayak, gue masih bisa bersyukur ya, gue ini kasihan banget sih orang luar sana yang kerja aja susah, hari-hari aja susah, dengan adanya kayak gini lebih susah lagi. Nah kayak gitu-gitu lah gue selalu, hal-hal yang kayak gitu tuh kadang-kadang sama nyokap gue juga suka, lo ngapain sih ngelamun, mikirin apa, makasian ya orang luar sana dagang susah, sekarang harus lagi ditimpa kayak gini, pasti mereka juga lebih susah dan lain sebagainya. Nyokap gue juga selalu ngomong kayak, kurang-kurang ini lo punya pemikiran yang terlalu mikirin orang lain, bla bla bla, kayak gitu gitulah. Makanya buat kalian semua nih para wanita, aku sangat-sangat kalian jerawat dikit stres, nggak punya pacar dikit stres, punya pacar stres. Nah itu kurang-kurangin deh ya buat kalian semua. Stres tuh nggak baik. Jangan dia pusing, nikmati aja hidup mah, rekumahage. Jadi inti dari live gue ini adalah, yang pertama, buat kalian para wanita, kurang-kurangin makan ayam yang saat ini digandrungi dan emang enak banget sih, kayak KFC, McD dan lain sebagainya yang cepat saji itu, karena si ayamnya itu, lagi-lagi gue harus bilang, mereka sudah disuntik yang akhirnya mempengaruhi hormon tubuh kita. Yang kedua, gue harus bilang juga sama kalian pola hidup yang sehat, jangan lagi mikir hal-hal yang sepele banget buat kalian. Oh iya, elah ngapain gue dengerin ini, ngerokok mah ini nyata, jangan kayak gitu. Ya gue pun sampai detik ini masih merokok, cuman gue tahu takaran gue, ya kayak abis makan udah bener-bener gue batasin banget, karena ya itu, gue juga mikirnya panjang, gue juga pengennya punya anak, gue juga pengennya ngasih ke orang tua gue dan juga ke calon suami gue nanti kelak, entah siapa, gue pengen ngasih anak gitu kan ya, selayaknya wanita yang lainnya. Terus jangan stres. Terus apa ya kalau kemarin sih olahraga tuh wajib banget 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 buat walaupun lo cuman kayak workout 15 menit dalam sehari, sempetin deh, kayak sit up, push up, wall climbing, plank, nggak apa-apa, yang penting ada ngeluarin racun di tubuh kita gitu. Jangan nyepelein olahraga juga, kayak gitu sih menurut aku yang harusnya. Ngerti nggak sih? Ngerti kan? Semoga kalian mengerti. Mungkin kalau kalian ada yang mau nanya, yang baru datang, hai, gue lagi buka open Q&A untuk penyakit kista buat kalian semua. Gue bukan dokter, cuman gue mau memberikan sedikit ilmu yang gue punya dari pengalaman pribadi gue. Gak apa-apa sih kalau kalian gak mau denger gitu, Bila. Halo Lampard. Sebenarnya ini wajar banget, jadi kayak hampir rata-rata kalian pasti pernah telat mens, hampir rata-rata pasti cewek pernah kayak menstruasinya kayak keganggu dan lain sebagainya kan, itu pasti pernah. Jadi buat kalian semua, jangan patah semangat. Buat kalian yang punya penyakit yang sama, kalian harus terus must go on, ya nggak sih, harus terus berjuang juga. Gue lagi serius banget nih dengerinnya ya. Jadi buat kalian yang punya gue sih mau ngasih tahu aja gejala-gejalanya yang kemarin gue sempat ini nih ya, sering buang air kecil atau yang biasa disebut sama kalian tuh jenjerihen, jangan dianggap sepele. Terus suka sakit kalau lagi buang air besar tuh, kayak ada yang keteken di bawah rahim ketika lagi lu nggak usah ngeden aja tuh udah turun, kayak turun berok lah istilahnya. Terus sering banget ngerasa capek, pusing, perut kembung. Kayak gue tuh sering banget kayak, perut kembung, oh iya mungkin ini gas karena gue punya asam lambung, ternyata bukan. Terus yang jelas kalian sering banget perubahan siklus menstruasinya, kayak maju, mundur, telat,
bahkan nggak mens, gue tuh biasa banget kayak gitu. Dan gue selalu kayak menyepelekan, oh ya mungkin gue lagi stres, oh ya mungkin gue lagi kecapean, mual, muntah, terus gue juga sakit payudara, kayak pas lagi mau mens aja gitu. Makanya gue tidak pernah meremehkan, nggak pernah nyampe atau mikir kalau ini adalah kista ovarium yang gue punya, gangguan pencernaan atau mudah kenyang. Nah itu, gue tuh sering banget mudah kenyang guys. Makanan gue tidak pernah habis, kalau kalian tahu ya, dan teman-teman dekat gue, makanan gue tidak pernah habis karena gue makan dikit aja udah kayak kenyang, perut kembung kayak gitu. Dan gue selalu berpikir ini adalah asam lambung, ternyata bukan. Terus udah gitu nyeri panggul. Nah gue pikir tuh karena gue jarang banget minum air putih. Aduh nih gue sakitnya pinggul gue, padahal bukan. Terus udah gitu nyeri pinggul itu sampai ke bawah dada dan bawah paha, sakit pegel. Sering banget juga kram perut di bawah bujel, pusar, sering banget. Nah kalau udah kalian punya penyakit kayak gitu, kalau udah punya gejala kayak gitu, tolong banget kalian bisa langsung aja tes, mumpung kalian baru tahu. Menurut gue ya, pokoknya kalau kalian udah punya gejala gitu langsung tes, cek aja ke dokter, jangan takut, jangan pernah mikir nanti gimana gue disangkanya bla bla bla. Udah jalanin aja, menurut gue sih ya lebih baik. Terus udah gitu ya yang jelas pada saat nanti, Kak itu gimana sih ketika kakak tahu? Jadi awalnya tuh gue di USG, gue juga kaget. Gue cuma datang, Pak dokter gue telat mens. Oh ya udah telat mensnya berapa lama? 2 bulan. Loh kamu hamil ya? Kamu udah enggak? Siapa yang ngebuahin? Bosku, gue mens. Gue juga bingung. Terus kata Pak dokter, ya itu kamu siapa? Ya mana gue tahu, gue juga tidak merasa gue dibuahi. Terus udah gitu akhirnya ya udah deh saya USG ya katanya gitu kan. Ya udah akhirnya gue di USG, dan hasil dokter tuh nggak ada rahim, nggak ada ini ya katanya, nggak ada bayinya ya. Dia tuh sumpah jutek banget, tapi dia baik karena ini kamu, saya gimana ya, bingung kata dia gitu, saya harus di ini ya katanya gitu, dites dokter deh segala macam. Pas dilihat di USG gitu hasilnya ada, ternyata pas di pinggir-pinggirnya tuh gue tuh ada kista ovarium itu gitu, sekecil-kecil gini gitu. Terus akhirnya karena ini masih kecil-kecil, jadi ada kemungkinan untuk bisa luruh atau yang bisa disebut dengan nanti juga bakal dicoba untuk menstruasi secara paksa oleh obat ini gitu. Jadi untungnya kistanya belum terlalu besar. Jadi buat kalian semua nih, iya kan? Nih gue bener ya tulisannya Nyonya Nadia, iya kan? Di sininya mas nomor yang sama, namanya sama. Itu. Ini gue tanggal 21. Gue kesananya PCO plus. Kista ovarium dimana ya semoga tidak terlalu parah dan semoga cepat sembuh. Semoga gue bisa memiliki impian yang sama dengan para wanita yang lain. Ya semoga gue juga nggak hamil duluan lah. Pengennya mah udah nikah baru gue hamil. Gitu. Kok nggak ada yang mau nanya ya? Ada yang mau nanya nggak? Dari tadi gue capek ngebahas aja, cemong. Biasanya sih sebenarnya yang rentan tuh adalah berusia 50-60 tahun. Gue nggak ngerti kenapa ya mungkin karena pola hidup gue nggak sehat itu. Jadi buat kalian semua yang pola hidupnya tidak sehat, janganlah, kurangin lah. Nah itu, pernah mengkonsumsi obat untuk jelas lah gitu. Ada yang mau nanya nggak? Dari tadi sih kayaknya pada diem aja. Kurang lebihnya gitu sih, gue sudah menjelaskan. Gue pengen ini di share di Instagram gue. Setelah ini mungkin gue akan simpan live-nya, terus gue bagikan. Gue pengen teman-teman, sahabat-sahabat gue, saudara-saudara cewek gue tahu kalau ini tuh bukan aib ya, karena gue sama sekali tidak melakukan hal yang aneh-aneh menurut gue. Dan
Ini bisa jadi pembelajaran buat kalian semua menurut gue. Kenapa gue share kayak gini. Dan alhamdulillahnya punya saat ini seseorang dan juga keluarga gue yang support gue gitu. Alhamdulillah sekali. Cukup sekian live gue. Ada yang mau nanya nggak? Atau mungkin mau nanya yang di luar dari Kista pun nggak apa-apa. Makanya ada beberapa yang kemarin lu diem aja di rumah ini segala macam. Sebenarnya bukan diem banget di rumah, cuman gue juga lagi nge-treatment penyakit gue ini. Selain karena corona ya, temen aku ada yang kista kan Kak, dan dia hamil, alhamdulillah. Terus pas lahiran si kistanya itu keluar juga, alhamdulillah. Semoga bisa kayak gitu, amin. Semoga sih sebelum gue ini ya, sebelum gue punya anak nih atau lagi hamil ya, semoga si kistanya udah hilang duluan, atau mungkin sebelum nikah gue sudah bersih si ovarium gue atau rahim gue ini gitu. Pengennya sih seperti itu ya, amin ya Allah. Tapi terima kasih semangatnya Bila. Semoga kista yang ada di tubuh gue ini cepat angsur, karena gue lagi ada proses dalam terapi selama beberapa hari ini, dan tanggal 20 nanti 20 April gue akan dicek kembali, terus nanti juga diterapi lagi si kista ovarium ini gitu. Terima kasih Bila sudah didukung, sudah disemangati. Halo Akbar, halo Obel. Ini bukan penyakit kelamin yang memalukan buat gue, jadi gue tidak perlu malu akan penyakit gue yang kali ini. Seperti itu. Mungkin lu ya terserah sih pemikiran kalian, cuman yang jelas tadi gue udah jelasin juga, ini bukan karena hubungan seksual yang kalian pikir aneh-aneh dan lain sebagainya ya, tapi pure karena hormon. Karena pola hidup gue gak sehat, makan gue gak sehat. Pasti sembuh, amin, amin lah. Dan gue pun ini, karena banyak banget juga dokternya juga ngomong ini bisa diterapi karena kamu masih muda. Terus dari gitu juga si kista ovarium ini kecil-kecil tapi banyak memang, dan ini pasti luruh kok insya Allah. Jadi semoga aku bisa. Cuman itu gue tuh si bersangkutan gitu ketika gue minum obat yang ini, sampai dokternya, kamu terserah mau minum yang mana obatnya, kamu mau nyembuhin si bipolar ini, karena ini ketika kamu minum obat bipolar ini mengganggu dan merusak hormon kamu, hormon kista ovarium ini. Dan kalau misalnya kamu minum obat ini, otomatis asam lambung kamu naik, rusak juga sama lambung kamu. Jadi bingung antara yang mana yang harus di ini. Dari mana ketahuannya Kak? Sesuai tadi yang aku udah bilang, aku sudah cek di Amanda, aku sudah di USG. Ini PCO plus. Aku lupa ngeprint, minta printan si USG-nya. Yang jelas butiran-butirannya mungkin segede-gede gini nih. Kalau yang kemarin gue lihat ya, segede-gede gini. Di tubuh gue itu, di rahim gue banyak. Bukan karena apa-apa ya, sekali lagi aku bilang bukan itu. Jadi ya itulah pokoknya. Yang pertama, Lala, aku kasih tahu dokter Farid, bukankah aku lupa dokternya, dokter siapa ya kan, lupa deh kalau nggak salah, kayaknya iya deh kayaknya dokter Farid yang gemuk bukan sih, lupa gue. Soalnya itu baru pertama kali sih gue ke situ, karena ya gue cuma bilang, dok aku telat mens. Oh ya, mungkin kamu hamil. Loh, kok main hamil aja, kamu sudah berhubungan seksual? Lo pikir anjir, ya enggak lah, siapa yang membuahi gue selama 2 bulan gue tidak mens gitu. Setelah gue tidak mens 2 bulan ini, ternyata ya itu ada penyakit dari itu yang gemuk putih gitu. Yes, betul, gemuk putih, berarti mungkin itu dokter Farid. Baik sih dokternya, cuman rada cetus gitu, tapi ya baik, karena dia benar-benar ketika dia tahu gue punya kista dengan semuda ini, dia sih berharap
gue bisa terapi, bisa sembuh. Kemarin juga dan dia juga langsung kayak, kalau kamu kram perut lagi, sakit perut lagi, kamu WA aja saya. Baik banget sih si dokter Farid ini gitu. Kak semangat ya, terima kasih Lala. God bless you too. Semoga lo juga harus ngambil, kenapa semoga lo bisa ngambil pembelajaran dari gue. Intinya buat kalian yang masih mengkonsumsi makan ayam secara berlebihan, kurang-kurangin deh. Dokter kandungan aku juga ya, dia ngomong inti-intinya gitu. Iya emang. Jadi kalau kayak gue mau nanya lebih lanjut tuh kayak ya intinya kamu nanti terapi lagi aja sama saya. Ada beberapa pantangan bla 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 kayak gitu gitulah. Cuman baik. Kenapa Anda memutuskan untuk diwarnain rambutnya? Karena ya jujur karena stres kali ya. Nggak tahu sih, kalau cewek biasanya stres rambut deh korbannya udah. Entah itu dipotong, entah itu diwarnain, dianeh-anehin kayak gitu lah. Gitu loh Sakti. Halo Empo, maafin aku belum sempat dateng nengok bayinya, maaf ya. Insya Allah nanti kalau misalnya corona sudah selesai aku datang menjengukmu dan bayimu. Love you Empo. Halo Amai. Pengen diwarnain boleh diwarnain, boleh sok, mangga, boleh lah diwarnain, emang nggak boleh apa, hak kan, kata Amai juga hak. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Intinya si live ini bakal gue simpen dan gue share. Semoga menjadi pembelajaran buat kalian para wanita-wanita di luar sana. Tadi gue udah sampaikan juga masalah sebab, akibat, dan juga penanggulangannya atau caranya seperti apa buat kalian tahu tentang kista ovarium ini. Gitu guys. Sini aku pengen warnain sama teteh. Boleh, tapi nanti rambutnya jadinya kayak gini, aneh. Lagian aku masih ini besok kali ya dek. Ada mau di mana? Mau diwarnain di mana? Di rumahnya Adidot. Mau diwarnain apa sih dek? Hijau. Semoga gue tidak sampai dikuret, amin, itu aja sih doanya gue. Karena emang masih kecil dan sebenarnya sih kalau kata dokternya bisa di ini, dan gue selalu positif semoga bisa. Dan doain juga buat gue semoga selalu subur, karena gue juga pengen kayak orang-orang bisa punya anak. Kalau cewek ngerokok gimana kak untuk kesehatan? Nah itu tadi gue udah sebenarnya bahas di awal-awal live. Sebenarnya itu karena mungkin gue juga punya penyakit ini karena pola hidup gue tidak sehat. Ngerokok kan tidak sehat. Jadi kalau bisa ya kurangin rokoknya. Sudah seminggu ini ngerokok gue paling sehari sebatang dan 2 batang gitu kalau misalnya habis makan dan mau modal, selesai. Dan alhamdulillah bisa. Dan sekarang ketika di luar pun ngobrol sama orang lebih banyak gimana caranya gue ganti ke ganyem apa aja deh dibandingkan gue banyak rokok. Susah dan pasti ini, cuman gimana kitanya kan. Mungkin harus dengan penyakit ini biar gue bisa berhenti merokok. Dan juga kalau minum kan emang udah stop dari beberapa hari yang lalu. Oh enggak loh, dari beberapa bulan yang lalu sudah stop. Gitu guys, cepat sembuh teh, amin. Terima kasih Amai. Semoga Amai juga bisa jaga kesehatan, jaga diri, jangan kebawa-bawa. Sholat, Mai, sholat. Apalagi? Mau bahas apa lagi? Bingung gue jadinya. Kayak obat, jualan obat tuh sih.
style dalam segini banyaknya gue sampai bingung. Masya Allah, 2 kali 1 tablet. Nah, gimana sih gue bilang? Ya, sudah makan, gue mau makan nanti. Jadi kurang-kurangin say, makan kayak gitu-gitu say. Sok tuh ngomong apa lagi kalian teh, aku teh bingung mau makan, mau ngomong apa lagi. Halo Sakti, halo masih. Kalau Sakti gimana Sakti? Kayak tobat total nggak sih gue? Enggak lah ya. Nadi MP. Kayak masih nggak nyangka aja sih gue. Halo Bang Roni, gila sih udah lama banget. Gimana lo masih nge-DJ Bang? Ya cabut say. Gitu. Bila ngomong lagi dong. Nanya dong, empok nanya dong. Apa yang mau ditanyain ya? Ini obat asma, obat asma. Ini juga sama obat ini. Tapi kista itu gak bisa hilang kan, pasti ada, cuma membesar atau enggaknya. Sebenarnya kista itu kalau yang menurut gua, jadi ada beberapa kista, ada kista fungsional, ada kista bla 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 bla. Kemarin juga dijelasin sama si dokternya tuh ada beberapa banyak kista. Kista yang ada yang jinak dan ada juga yang ganas. Nah, kista yang gue punya ini alhamdulillah yang jinak. Jadi biasanya kalau jadi gini, kista itu biasanya tumbuh di ini kita, memang pasti ada, bukan cuma membesar atau enggaknya, tapi dia mengendap atau tidak, karena setiap bulan itu kan pasti menstruasi tuh. Nah biasanya tuh kista itu luruh dengan menstruasi, dan yang gue selama beberapa bulan, 2 bulan ini itu enggak mendap. Makanya gue dibilang gue tidak menstruasi. Keluhan gue adalah tidak menstruasi, perut gue sering kembung, kram perut di bagian dari pusar ke bagian bawah itu sering banget, pinggul gue sering sakit. Gue pikir karena kurang minum air putih dan lain sebagainya, ternyata bukan. Dari situ asal muasalnya. Halo Edo, insya Allah bisa hilang lah, besar atau enggaknya insya Allah gue tidak membesar, amin. Nggak bisa hilang kan, pasti ada. Harusnya sih, pokoknya intinya harusnya si kista itu luruh dengan menstruasi, dan ketika tidak itu akan menjadi endapan dan bisa menyebabkan kanker. Involvista dong. Kurang yuk, ayo lagi yuk. lagi yuk, bisa yuk. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Jadi gue sekarang tuh jadwal setiap bulan kontrol ada 2, psikiater, obat kandungan. Nah kemarin tuh sempat ada yang nanya, kebetulan ketemu sama orang, lupa namanya siapa, di Instagram. Terus dia ngomong kayak, kak kok periksa kandungan hamil ya, dengan sinisnya. Oh tentu tidak. Nggak, yang datang ke tempat kandungan itu berarti Anda itu hamil guys. Dan jangan panik juga dan jangan takut juga buat kalian semua buat ngecek, atau mungkin kayak nge-share gini malu karena pasti itu karena Anda berhubungan seksual. Lu bisa ngejamin apa kalau gue tidak berhubungan seksual? Tidak ada gitu. Jadi buat kalian semua, menurut aku nih, halo Bapak, jadi menurut aku buat kalian semua, jaga pola hidup ya. Lagi-lagi gue harus bilang, jaga pola hidup kalian biar kalian sehat terus. Banyakin minum air putih, olahraga, makan. Buat kalian, jadi pernah ke dokter kandungan, ngapain lo nganterin ibu lo? Intinya gue berharap kalian bisa dapat pembelajaran dari live gue yang saat ini. Seperti itu. Semoga jadi pembelajaran juga buat kalian semua. Kalian bisa
cek itu ada anduk, itu bukan anduk gue ya, itu anduk buat ngendap atas, bocor baru kemarin malam, belum dibenerin sama bokap. Masya Allah, jangan ngeremehin penyakit-penyakit kayak aduh aku sering ini mah ginjerihan biasa. Jangan, coba dicek aja ke dokter, lebih baik tahu di awal dibandingkan nanti kalian menyesal. Terima kasih Edo, semoga Edo juga sehat terus. Hindari sekarang kan lagi social distancing, semoga itu juga kalian berhati-hati dengan corona. Kita sayang. Hai Galuh, udah keluar ya? Mencintai. Halo Elsa Triana. Hai kalian. Reda. Lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada aku akan pamit undur diri. Capek ngecebrak wae. Tiap hari di rumah saya cuman membaca buku. Jika tidak ada lagi yang mau bertanya, lebih baik aku mengundurkan diri terlebih dahulu guys, karena handphone aku juga sudah lowbat dan aku harus menyimpan file ini biar nanti kalian bisa belajar dari apa yang sudah aku maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.